langit yang penuh cahaya, hamparan hijau yang indah, dan bintang-bintang berekor yang berkelebat dengan indah di angkasa. Semuanya bukan sekadar pemandangan, tetapi panggilan. Sebuah panggilan yang lembut, namun menggugah. Panggilan agar manusia kembali mengenal Robnya. Di akhir zaman, manusia tidak kekurangan tanda. Yang hilang justru hati yang mampu membaca tanda. Mereka melihat langit, tetapi tidak merenung. Mereka hidup di bumi, tetapi sebagian besar dari mereka lupa kepada yang menciptakan bumi. Seperti rohana kecil dalam mimpi itu, ia memandang langit dengan hati yang hidup, lalu merasakan kedekatan dengan Robnya. Betapa indah keadaan itu, dan betapa jauh sebagian manusia hari ini darinya. Itulah yang kini mulai hilang dari banyak manusia, kemampuan untuk merasa dekat dengan Allah. Padahal keselamatan bukan sekedar karena banyaknya pengetahuan, tetapi pada hati yang mengenal dan tunduk pada Tuhannya. Solusinya adalah kembali hidup bersama Al-Quran. Bukan sekadar membacanya, tetapi memahaminya, mentadaburinya, dan istiqomah menjalankannya dalam kehidupan. Jika manusia kembali melihat langit dengan hati yang jernih, merenungi ciptaannya, dan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka di tengah gelapnya akhir zaman, ia akan tetap menemukan cahaya. Mimpi ini merupakan isyarat agar manusia menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, yaitu dengan mentadaburi alam semesta. Sejak usia dini, terutama menjelang akil balik, seorang anak hendaknya mulai meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Dari perjalanan itu, Nabi Ibrahim sejak kecil mengenal Allah melalui akal yang jernih dan fitrah yang suci, hingga sampai pada tauhid yang murni dan sejati. Dalam mimpi ini, rohana kecil tampak sangat bahagia memandang langit yang begitu indah. Namun itu bukan sekadar kebahagiaan melihat keindahan, melainkan kebahagiaan karena hatinya merasakan kedekatan dengan penciptanya. Disinilah letak pelajaran yang dalam. Ini menjadi pengingat bagi kita, khususnya para orang tua. Apakah kita membiarkan sistem pendidikan sekuler yang membimbing anak-anak kita? Ataukah kita mencontoh bagaimana cara Nabi Ibrahim kecil dalam mengenal Allah sejak dini? Sudahkah kita membimbing anak-anak kita agar tumbuh dengan hati yang hidup? Hati yang mengenal dan dekat dengan Allah, Sang Maha Pencipta. Padang rumput hijau dalam mimpi ini bukan sekadar keindahan alam, tetapi sebuah simbol yang dalam. Ia mengingatkan kita pada firman Allah yang mengeluarkan ramput-ramputan, lalu dijadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Allah menumbuhkan rumput yang hijau, segar, dan indah dipandang. Lalu dalam waktu yang tidak lama menjadikannya kering dan hancur. Allah juga berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu melihatnya menguning. Kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Begitulah hakikat kehidupan dunia. Ia tampak indah, memikat, dan menjanjikan. Tetapi sesungguhnya sangat sementara. Kita lahir, tumbuh menjadi anak-anak, beranjak remaja, kemudian dewasa, lalu pada akhirnya kembali kepada Allah. Maka betapa pentingnya menyadari bahwa waktu yang kita miliki begitu singkat, dan betapa mendesaknya bagi setiap jiwa untuk segera mempersiapkan diri menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bintang-bintang berekor yang berkelebat dengan indah di angkasa dalam mimpi ini mengisyaratkan banyaknya mimpi yang dialami oleh Siti Rohana sekitar 1.500 mimpi. Setiap mimpi bukan sekadar gambaran, tetapi membawa pesan, motivasi, pelajaran, bahkan peringatan.
Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ulil albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ayat ini menjadi penegas bahwa segala tanda di langit bukan sekadar untuk dilihat, tetapi untuk direnungi. Bukan sekadar keindahan, tetapi panggilan agar manusia kembali kepada Allah. Mimpi-mimpi itu seakan mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu merenung, mengingat kembali apa yang sering dilalaikan, dan perlahan menumbuhkan kerinduan untuk bertemu dengan Rabb-Nya yang Maha Penyayang, sekaligus mempersiapkan diri untuk pertemuan itu. Bintang berekor itu juga mengisyaratkan riwayat-riwayat tentang tenda-tenda di langit menjelang akhir zaman. Di antara yang dinukil adalah riwayat dari Al-Barzanji yang menyebutkan bahwa di antara tanda yang sangat dekat dengan kemunculan Al-Mahdi adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Dalam sebuah riwayat yang syahih, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Malikah, ia berkata, pada suatu pagi aku datang kepada Ibnu Abbas. Lalu ia berkata, semalam aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang mengatakan bahwa bintang berekor telah terbit, sehingga aku merasa cemas akan kedatangan asap dukan yang sudah mengetuk pintu, hingga aku tidak dapat tidur sampai pagi. Betapa kuat rasa itu. Bahkan para sahabat pun merasakannya. Isyarat ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan rangkaian peristiwa besar di akhir zaman, kemunculan Imam Mahdi, serta berbagai bencana dahsyat yang akan mengguncang bumi, termasuk peristiwa dukan yang menyesakkan. Mimpi-mimpi Siti Rohana menyadarkan kita bahwa masa depan umat bukanlah masa yang ringan, tetapi masa ujian yang berat, ujian yang akan mengguncang iman, menggoyahkan keyakinan, dan memisahkan antara yang benar-benar siap dan lalai. Karena itu, kita harus bersiap-siap dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang membersihkan hati dan mengembalikan diri sepenuhnya kepada Allah, bersiap dengan iman yang kuat, yang tidak mudah goyah oleh keadaan seberat apapun. Dan persiapan itu tidak boleh ditunda. Sebelum datang kengerian dukan yang menyesakkan, setiap jiwa harus telah kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, memperbaiki iman, dan meluruskan langkah hidupnya. Sebab saat peristiwa itu terjadi, siapa yang masih lalai bisa saja kembali kepada Allah dalam keadaan merugi. Namun tidak cukup hanya itu. Diperlukan juga persiapan fisik, keteguhan mental, dan kesungguhan dalam mendidik generasi. Generasi bertauhid yang mencintai Al-Quran, yang siap berdiri, siap berjuang, dan siap mengambil peran untuk berjihad di jalan Allah. Hingga ketika masa itu benar-benar tiba, ketika Allah menakdirkan kemunculan Imam Mahdi, mereka akan menjadi bagian dari barisan yang berdiri di atas kebenaran, berjuang bersama Imam Mahdi menegakkan keadilan di tengah dunia yang penuh dengan kezaliman. Namun, siapakah mereka? Pasukan yang akan bersama Imam Mahdi kelak? Mereka yang mencintai Al-Quran, mereka yang hidup bersama Al-Quran, yang menjadikannya sebagai petunjuk, yang mentadaburinya, dan yang mengamalkannya dalam setiap langkah kehidupan. Karena cinta mereka kepada Al-Quran adalah bukti dari cinta mereka kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Maka disinilah semuanya bermuara. Bukan hanya pada perjuangan, tetapi pada cinta. Cinta yang hadir dalam hati Rohana kecil di mimpinya itu. Saat ia memandang langit, bukan hanya matanya yang melihat, tetapi hatinya yang merasakan. Sebuah cinta. Cinta yang teramat sangat kepada Sang Pencipta. Cinta yang polos. Cinta seorang anak kecil yang belum ternodai oleh kepentingan, belum terpecah oleh dunia, dan belum tersibukkan oleh hal-hal yang melalaikan. Cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang hanya ingin dekat, tanpa syarat. Ia tidak mengenal teori yang rumit, tidak pula sibuk dengan perdebatan. Namun hatinya hidup. Dan dalam hidupnya hati itu, ia mengenal Allah. Lalu, bagaimana dengan kita di tengah dunia yang begitu ramai, di tengah kesibukan yang tak pernah usai, di tengah hati yang seringkali keras dan lalai? Adakah kita mencintai Zat yang telah mencintai kita lebih dahulu, bahkan sebelum kita mengenal diri kita sendiri? Zat yang mencintai kita, melebihi siapapun di muka bumi ini? Ataukah hati kita justru lebih terpaut kepada dunia yang fana, yang suatu saat akan kita tinggalkan? Maka,
Yang perlu kita lakukan bukanlah mencari sesuatu yang baru, tetapi kembali. Kembali kepada hati yang hidup, kembali kepada cinta yang murni, kembali kepada Rob yang selama ini tidak pernah berhenti mencintai kita.